Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Miss Ais as a lecturer of translation and all my beloved friends. Good morning everybody. How are you today? We are from group 1. We will do presentation about method of translation. There are word for word translation, literal, faithful, and semantic translation. I am Tika Rianti as a moderator here. And we have 9 speakers to explain our material. The first is word for word translation, explained by Sylvia Nur Aziza and Wiji Maya Anissa. The second is literal translation, explained by Dewi Indah Nur Safitri and Yukwiyatun Nafis. The third is about faithful translation, explained by Nursela, me, Tika Rianti, and Milu Arumi Imaniar. And then the last is about semantic translation, explained by Dia Aliyah Rahma and Atik Puspa Mawarni. Okay, the first speaker, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Sylvia Nur Azizah. Here I am the first speaker. I will explain about it word for word. So, word for word translation is a method of translating one word at a time in sequence. The thing that need to be considered when using the word for word method is that we must maintain the sentence structure in the search language. Therefore, this method can be applied perfectly if the structure of the language to be translated is the same as the structure of the translation language, or if the search text contains single word. This method is usually used to translate defectually word. Jadi, word translation adalah metode menerjemahkan satu kata secara urut. Yang perlu kita perhatikan saat kita menggunakan metode word for word ini adalah kita harus mempertahankan susunan kalimat pada bahasa sumber. Oleh karena itu, di dalam metode ini dapat diterapkan dengan sempurna apabila struktur bahasa yang ingin kita terjemahkan sama dengan struktur bahasa terjemahan, atau apabila sumber teks berisi kata-kata tunggal. Metode ini biasanya digunakan untuk menerjemahkan kata-kata yang sulit. Contoh menerjemahkan dengan metode word for word ini, there are 3 boys and 3 girls in group ada 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan dalam kelompok A. Bisa kita lihat di sini, karena susunan kata pada kalimat sumber dan kalimat sasaran serupa, maka metode word for word bisa diterapkan. Okay, well, here I will continue the word for word material. Another thing with the following example, I know that little girl, saya tahu itu anak perempuan. The correct translation should be I know that girl. In this example, the structure of the language in the short sentence and the target sentence is not the same. So we prefer to avoid the word for word translation method to translate sentence like this. Jadi maksudnya yaitu I know that little girl. Terjemahan yang tepat adalah saya kenal anak perempuan itu. Dalam contoh ini, susunan bahasa dalam kalimat sumber dan kalimat sasaran tidak sama, maka lebih kita menghindari metode word for word translation untuk menerjemahkan kalimat seperti ini. Kemudian contoh selanjutnya yakni short text, yaitu look little guy, you all should not be doing that. Kemudian target text, look little kid, you all should not do this. Based on the result of the translation, the resulting target text sentence is very ambiguous and awkward because the composition of the phrase small children is not acceptable in Indonesian grammar, and the meaning of the phrase must not is not correct. The two phrases should be little boy and should not. Likewise, with the word that, which should be translated as that, not this. So, the alternative translation of the sentence becomes look little boy, you all should not do that. Jadi maksudnya di sini adalah
Look little guy, you all should not be doing that. Lihat kecil anak, kamu semua harus tidak melakukan ini. Berdasarkan hasil terjemahan tersebut, kalimat teks sumber yang dihasilkan sangatlah rancu dan janggal karena susunan frase kecil anak tidak berterima dalam tata bahasa Indonesia dan makna frase harus tidak itu kurang tepat. Seharusnya kedua frase tersebut menjadi anak kecil dan seharusnya tidak. Demikian pula dengan kata that yang sebaiknya diterjemahkan menjadi itu bukan ini. Sehingga alternatif terjemahan dari kalimat tersebut menjadi lihat anak kecil, kamu seharusnya tidak melakukan itu. Kemudian contoh selanjutnya yaitu short tag-nya I like that clever student, target text-nya I like it smart kid. The translation results are not acceptable in Indonesian because the correct wording is not a smart child but a smart child. So the correct sentence should be I like that smart child. Jadi maksudnya di sini I like that clever student. Saya menyukai itu pintar anak. Hasil terjemahannya tidak berterima dalam bahasa Indonesia karena susunan kata yang benar bukan itu pintar anak, tetapi anak pintar itu. Sehingga kalimat yang benar seharusnya saya menyukai anak pintar itu. Literal translation. A literal translation is a translation that follows closely the form of the source language. It is also known as word-for-word translation. Literal translation is a form-based translation. In literal translation, the form of the source language is transferred into the form of the target language. A literal translation has little communication value. This translation often becomes a bad translation because the translation makes over the use of equivalent of the appropriate word with the contextual meaning. Literal translation sama halnya dengan word-for-word translation. Metode literal translation juga menerjemahkan kata demi kata, hanya saja lebih menyesuaikan susunan atau tatanan kata dalam bahasa terjemahan. Jadi literal translation adalah translation yang mengikuti bentuk bahasa sumber. Translation ini pertama-tama dilakukan seperti mentranslate kata demi kata, tetapi kemudian mentranslate-nya menyesuaikan susunan kata-katanya sesuai dengan gramatikal dari bahasa sumber. Literal translation memiliki sedikit nilai komunikasi. Literal translation juga seringkali menjadi terjemahan yang buruk karena penerjemah membuat penggunaan padanan kata yang sesuai dengan makna kontekstual yang berlebih. I will give an example from literal translation. Number 1, beliau sudah mendahului kita. English sentence-nya, he has lived before us. Number 2, my house is in the right side. Yang artinya, rumahku berada di sisi kanan jalan. If translate by word for word, then it will be like this. Rumahku berada di dalam kanan jalan. Therefore, we cannot use word for word method. Number 3, English sentence-nya, his heart is in the right place. Literal translation-nya, hatinya berada di tempat yang benar. But, if it translate by word for word translation, kepunyaannya hati adalah dalam itu benar tempat. Jadi sebenarnya literal translation ini antara word for word and free translation dan juga menerjemahkan kata demi kata. Hanya saja literal translation ini lebih menyesuaikan susunan atau tatanan kata dalam bahasa terjemahan supaya lebih tepat dalam pengucapan dan membedakan dengan word for word translation like that. Okay, for the next material, this is about faithful translation. Faithful translation simply means the translator aims to convey the author's intention of the text or what the author was intending to communicate as faithfully as possible into another language.
Jadi terjemahan yang setia yaitu penerjemah bertujuan untuk menerjemahkan atau menyampaikan maksud penulis dari dalam sebuah teks atau bahasa atau kata atau apa yang dikomunikasikan oleh penulis itu sesama mungkin ke dalam bahasa lain. Diterjemahkan oleh penerjemah itu sesama mungkin, sesetia mungkin. Maksudnya sesetia mungkin? Selanjut ya. Faithful translation attempt to reproduce the precise contextual meaning of the original within the constraint of the target language grammatical structure. Nah, dia mencoba untuk mereproduksi atau membuat makna kontekstual yang tepat dari aslinya dengan tetap mempertahankan batasan struktur tata bahasa dari bahasa sumber. Yang maksud di sesetia mungkin itu, dia tetap mempertahankan batasan struktur tata bahasanya. Bahasa sumber tadi, tata bahasa sumber tetap dipertahankan. Kemudian selanjutnya, faithful translation, its transfer culture, word and preserve the degree of grammatical and lexical deviation from source language norms. Jadi dia mentransferkan kata-kata budaya dan mempertahankan tingkat penyimpangan tata bahasa dan leksikal dari norma-norma bahasa sumbernya. Kemudian selanjutnya, its attempt to be completely faithful to the intention and the text realization of the source language writer. Jadi dia benar-benar setia pada maksud yang disampaikan oleh bahasa sumbernya. Maksudnya dia tetap sama dengan apa yang ingin disampaikan oleh bahasa sumber atau bahasa asal kata penerjemah itu. Okay, thank you Nursela. I'm Tika Rianti. I will explain next material still about faithful translation. This research aims at how students use the faithful translation method in translating literary words in the form of stories. According to Newmark, states that faithful translations seek to reproduce contextual meaning precisely exactly in the original language somewhere in the grammatical language of the source language. Jadi maksudnya adalah berdasarkan hasil analisa dari hasil penerjemah yang dilakukan oleh mahasiswa, bisa diambil sebuah kesimpulan bahwa hampir semua mahasiswa menggunakan metode faithful atau metode setia dalam menerjemahkan cerita pendek atau cerpen. Metode penerjemah faithful atau setia sering digunakan oleh mahasiswa karena mahasiswa mencoba menerjemahkan secara persis makna kontekstual dari bahasa sumber. Seorang penerjemah haruslah berhati-hati dalam setiap kata yang digunakan ketika menerjemahkan sebuah cerita karena akan berpengaruh dalam kesetaraan makna hasil penerjemah dari bahasa sumber ke dalam bahasa target. Jadi penelitian ini bertujuan untuk bagaimana mahasiswa menggunakan metode setia atau faithful dalam menerjemahkan karya sastra berupa cerita. Menurut Newmark tahun 1988 di buku halaman 46 menyatakan bahwa penerjemahan faithful berupaya memproduksi makna kontekstual yang secara tepat atau persis dalam rangka bahasa yang original dalam gramatikal bahasa sumber itu sendiri. Nah, nanti contohnya akan disampaikan oleh teman saya, Milu Arumi Imaniar. Well, I'm going to explain about example of faithful translation. In this occasion, I have two example of faithful translation. For the first, Ben is well aware that he is naughty, yang mana artinya Ben menyadari terlalu baik bahwa ia nakal. For the second example, I have quite a few friends, yang mana artinya saya mempunyai sama sekali tidak banyak teman. Nah, dari kedua contoh berikut atau contoh tersebut, terjemahannya masih terdengar atau terlihat kaku. Karena apa? Karena pada metode faithful translation ini masih terikat pada struktur gramatika pada bahasa sumber.
Kemudian, penerjemahan ini berusaha untuk sesetia mungkin terhadap bahasa sumber. Hal ini yang menimbulkan adanya ketidaksesuaian terhadap kaidah bahasa, sehingga hasil terjemahannya seringkali terlihat kaku atau terasa kaku. Nah, jika kita menerjemahkan dengan metode yang tepat, maka kalimat ini menjadi, untuk kalimat yang pertama, Ben is too well aware that he is naughty. Terjemahannya yang benar menjadi Ben sangat sadar bahwa dia nakal. Nah, untuk contoh yang kedua, I have quite a few friends. Nah, jika kita menggunakan metode yang tepat dan benar pada kalimat tersebut, maka artinya menjadi saya punya beberapa teman. Okay, I think enough about my explanation. Thanks. Okay, well, I'm going to explain about semantic translation. Semantic translation is the process of using semantic information to aid in the translation of data in one representation or data in one representation or data model to another representation or data model. Next, semantic translation. The semantic learn as a translation technique which consists in using a word or an expression of the original text. Exactly the same in the target text. Normally, the learn are italicized in the translation. The idea is to reproduce since it is expression of the original text in the target text. Oke, jadi terjemahan semantik itu sendiri adalah proses penggunaan informasi semantik untuk membantu dalam penerjemahan data dalam satu representasi atau model data ke representasi atau model data yang lainnya. Terjemahan semantik yaitu pinjaman semantik sebagai teknik penerjemahan yang terdiri dari penggunaan kata atau ungkapan dari teks asli yang sama persis dengan teks target. Biasanya dicetak miring dalam terjemahan. Idenya adalah untuk memproduksi, karena ini adalah ekspresi teks asli dalam teks target. Well, I'm Dian Alia Rahma. I will continue to explain about the characteristic and example of semantic translation. Characteristic of semantic translation. Number 1. Emphasis on the meaning. Usually more equal, more detailed, more complex, but briefer. Maksudnya di sini, seorang penerjemah menerjemahkan suatu kalimat dari sebuah bahasa lebih menekankan pada makna, biasanya lebih detail atau lebih kompleks tetapi singkat. Number 2. The translator has no right to improve or to correct. Maksudnya, penerjemah tidak memiliki hak untuk memperbaiki atau mengoreksi kalimat dari sebuah bahasa tersebut. Jadi di sini penerjemah hanya dibolehkan menerjemahkan sebuah kalimat dari bahasa tersebut menekankan pada makna dan tidak boleh merubah susunan gramatikalnya. And then the example of semantic translation. Number 1. She is a bookworm. Artinya dia seorang kutu buku. Maknanya dia adalah orang yang rajin membaca buku. Number 2. Beware of wild bear. Artinya, waspadalah terhadap beruang liar. Maknanya di sini, awas ada beruang liar. Number 3. Don't litter. Artinya, jangan sampah. Di sini bermakna dilarang membuang sampah di sini.
Okay, just it the material from me and thank you. That's all our material. If you have question, you can ask us. We will answer immediately. Thank you for watching the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.